Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Almira, program studi Manajemen Informatika, salah satu mahasiswa dari Universitas Tekon Kendal. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya, yaitu dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul Pengendalian Internal dalam Audit Sistem Informasi. Di sini ada latar belakangnya, yaitu saat ini teknologi informasi menjadi sangat penting bagi sebuah perusahaan dan memberikan kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan suatu keunggulan kompetitif dan menawarkan kelengkapan untuk meningkatkan produktivitasnya dan akan memberikan sebuah keuntungan lebih banyak lagi di masa yang akan mendatang. Sistem informasi ini sendiri adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan suatu bisnis. Dalam hal ini, peran auditor internal dalam suatu perusahaan sangat penting dalam memeriksa sistem informasi yang ada di dalam suatu perusahaan. Apakah sistem informasi tersebut sudah bisa dijalankan sesuai dengan kebijakan perusahaan atau malah melenceng dari kebijakan suatu perusahaan itu sendiri. Nah, peran auditor internal ini sangatlah penting dalam menentukan apakah sistem informasi yang dijalankan suatu perusahaan sudah cukup baik atau belum. Karena apabila perusahaan ini tetap eksis dan mampu bersaing dengan pemain lain adalah suatu cara menjalankan sistem informasi yang tepat, karena sistem informasi yang tepat ini dapat membantu kebijakan dalam merencanakan program dan menjalankan kegiatan operasionalnya, sehingga dapat mencapai sasaran yang ditetapkan oleh suatu perusahaan. Dan ini ada rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pengendalian internal dalam audit sistem informasi. Yang pertama kita bahas mengenai pengendalian internal. Pengendalian internal atau internal control ini merupakan semua elemen dari sebuah organisasi yang diambil secara bersama-sama dalam mencapai sebuah tujuan organisasi atau tindakan yang dapat meningkatkan kemungkinan untuk mencapai suatu tujuan dalam perusahaan. Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian internal ini didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia atau SDM dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi untuk mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Internal control ini merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Nah, ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan atau fraud dan melindungi sumber daya atau aset. Dijelaskan bahwa manajemen harus melakukan proses audit pengendalian internal ini tujuannya untuk memastikan apakah bawahannya telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan sistem dan prosedur sehingga terhindar dari kemungkinan adanya suatu kecurangan. Yang kedua, kita membahas tentang definisi audit sistem informasi. Nah, ini merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi ini dan sumber daya terkait secara memadai telah dapat digunakan untuk melindungi aset, menjaga integritas dan ketersediaan sistem, dan data menyediakan informasi yang relevan
dan handal. Untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif, juga menggunakan sumber daya yang efisien. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tujuan dan lingkup audit sistem informasi. Tujuan audit sistem informasi ini dapat dikelompokkan menjadi dua aspek utama, yaitu conformance kelompok. Tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, availability, ketersediaan, dan compliance atau kepatuhan. Yang aspek kedua yaitu ada performance atau kinerja. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja tersebut, yaitu ada effectiveness atau efektivitas, efisiensi atau efisiensi, reliability atau kehandalan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari audit sistem informasi ini merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi dan sumber daya yang terkait secara memadai telah dapat digunakan untuk melindungi, menjaga integritas dan ketersediaan sistem dan data, menyediakan informasi yang relevan dan handal, mencapai tujuan organisasi dengan efektif, menggunakan sumber daya yang efisien. Sistem informasi menyeratkan penggunaan teknologi komputer dalam suatu organisasi untuk menyediakan informasi bagi penggunanya. Sistem informasi berbasis komputer ini juga merupakan satu rangkaian perangkat lunak, dan perangkat lunak ini yang dirancang untuk mentransformasi data menjadi sebuah informasi yang berguna secara memadai, dapat digunakan untuk melindungi aset, menjaga integritas dan ketersediaan sistem dan data, menyediakan informasi yang relevan dan handal, mencapai tujuan organisasi dengan efektif, menggunakan sumber daya dengan efisien, sama seperti yang tadi. Nah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kalimat atau kata-kata yang salah dalam saya menyampaikan presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.